kabar buat seluruh peserta didik kami dimanapun berada? Perkenalkan, saya Ihud Parlindungan Simamora, guru SMK Negeri 1 Lahewa. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit materi tentang teks laporan hasil observasi pada kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami laporan hasil observasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Sedangkan pada KD keterampilannya adalah menyajikan intisari laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Perlu saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya materi ini telah pernah saya sampaikan pada video-video pembelajaran saya sebelumnya, namun lebih rinci akan saya paparkan sekilas pemahaman tentang laporan hasil observasi pada video berikut ini. Dari pengertian katanya, observasi itu diartikan sebagai pengamatan atau peninjauan. Nah, jadi observasi ini bisa kita lakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Observasi langsung dilakukan melalui kegiatan melihat, mengamati, melakukan, dan merasakan. Sedangkan observasi tidak langsung itu dapat dilakukan melalui membaca, mendengarkan informasi, mendapatkan berita, dan sejenisnya. Artinya di sini peserta didik sekalian bahwa informasi yang kita peroleh itu bisa diperoleh dari beberapa sumber ataupun informan-informan lainnya. Dalam menelaah dan mengidentifikasi laporan hasil observasi, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama, lengkap, jelas, benar atau akurat, sistematis, objektif, dan tepat waktu. Laporan hasil observasi harus lengkap. Artinya di sini bahwa data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. Sedangkan prinsip yang kedua, jelas. Artinya di sini bahwa dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda. Hal ini dapat dicapai atau diperoleh bila bahasa yang dituangkan dalam laporan harus digunakan dengan benar dan komunikatif. Prinsip yang ketiga, laporan hasil observasi harus benar atau akurat. Artinya, data yang digunakan harus benar sehingga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang benar. Nah, jadi buat peserta didik sekalian, artinya data-data yang harus kita tuangkan dalam laporan itu harus data-data yang betul-betul berdasarkan hasil pengamatan kita. Jadi jangan kita
memanipulasi datanya, karena ketika datanya dimanipulasi maka informasi yang akan diperoleh juga tidak akan sesuai atau tidak akan benar. Yang ketiga, sistematis. Nah, sistematis berarti susunannya. Artinya, laporan harus dipaparkan secara runtut, artinya berurut dengan model yang mudah dipahami. Artinya uraian-uraian tahap demi tahap laporan yang kita pengamatan yang kita lakukan harus dituangkan dalam laporan sesuai dengan urutannya. Itu disebut dengan prinsip-prinsip yang sistematis. Yang ketiga, laporan observasi atau laporan hasil observasi juga harus objektif. Artinya, penulis harus bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi. Laporan hasil observasi harus tepat waktu, disusun sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, agar fungsi laporan sesuai dengan kebutuhan. Demikian video materi laporan hasil observasi sebagai kompetensi dasar yang pertama, dan sampai ketemu pada video-video pembelajaran selanjutnya.